Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai limit execution time. Ya, limit execution time itu seperti apa? Ya, siapa yang pernah mengalami ketika membuat sistem aplikasi keluar notifikasi atau menghasilkan seperti ini? Ya, ini apa nih ngomongnya nih? Ya, ini kita pakai CI3, Code Igniter 3. Dan ini juga bisa berlaku juga di PHP ya. Nah, hanya di sini kita tidak mau mengubah konfigurasinya dari PHP ininya. Nah, kenapa kok tidak mengubah dari PHP ininya? Karena kalau mengubah dari PHP ininya, maka akan merubah keseluruhan konfigurasi di server tersebut. Nah, ada suatu kebutuhan ya, yang hanya diubah hanya satu aplikasinya saja. Caranya bagaimana? Yuk kita langsung saja ya. Ya, jadi ini ya, ketika dijalankan, kita jalankan, nah kita tunggu ya. Kok tahu-tahu keluar seperti ini. Ya, kalau keluar seperti ini jangan bingung ya. Di CI3 kita bisa memodifikasi nah, tanpa dalam tanda kutip merusoi ya. Merusoi itu apa? Merusoi. Mengganggu aplikasi atau konfigurasi satu environment server. Kita cukup modifikasi di aplikasi ini saja. Ya. Jadi ini ya, saya punya sistem ya, direktorinya ini. Ya, ini keluar infonya ya, maksimum execution time 2 second, 2 second. Ya. Ini maksudnya gimana? Jadi maksimum eksekusinya hanya 2 detik. Ya, kalau lebih dari 2 detik akan keluar error seperti ini. Errornya apa nih? Nanti keluar lagi. Maximum execution time of 2 second exceeded. Ya. Ini kalau keluar gini jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini terus buka di file di MySQL, MySQL driver jangan. Ya, ini cara penanganannya. Ya. Kita bisa mengedit code-nya. Ya. Kita bisa mengedit code-nya atau inti dari code igniternya. Ya, kita cukup mengedit dari code igniternya. Ya. Caranya bagaimana? Ya, jadi ini kita akan menampilkan ya, silahkan bisa dibuka yang punya code igniter 3 bisa masuk ke ini ya. Directory ini direktori aplikasi kalian namanya apa? Masuk ke sistem. Ya, di sistem nanti ada core, di core nanti cari yang namanya file code igniter php. Nah, cukup cari itu. Nah, kemudian kalau sudah apa? Kita buka ya, kita buka. Nah, kita buka ya, kita buka. Kemudian kita tambahkan code ini ya. Nah, dari 53 sampai 56 ini ya. Ini di ini ya, kelihatan ya nih ya. Nama aplikasi saya sistem core code igniter. Nah, kemudian di baris 53 sampai 56 kita tambahkan ini. Ya. If function exists, nah, jika function exists, set time limit. Jadi set time limitnya. Nah, ini get save mode sama dengan 0. Nah, kemudian set time limit 2. Nah, 2 ini maksudnya apa? Nah, 2 ini maksudnya 2 detik. Ya, 2 detik. Nah, makanya ketika tadi di browsernya keluar seperti ini, ya, dia limit eksekusinya 2 detik. Nah, coba kalau kita ubah menjadi 1, apakah bisa? Ini kecil ini ya. Ya, 2 saja kena limit, apalagi 1. Ya, coba kita
ubah. Ya. Nah, ini saya copy, nah, saya paste, ya. Saya paste, enter. Nah, kita lihat. Nah, ini ya langsung keluar errornya nih. Maksimumnya 1 detik ya, berubah ya. Yang tadinya 2 jadi 1. Nah, karena apa? Mengubah tadi ya. Mengubah tadi di code-nya. Nah, ya. Jadi ini penting ya. Ini kalau pengaturan time limit ini penting. Kalau tidak diatur, server bisa melakukan respon terus ya, respon untuk melayani permintaan dari klien. Nah, supaya bisa tampil gimana? Nah, kalau keluar error seperti itu, solusinya optimasi algoritma. Optimasi algoritma, query mana yang berat. Nah, kalau sudah ketemu yang berat, bisa dioptimasi. Ya, kalau masih tidak bisa, silahkan ya dibesarkan limitnya. Ya. Contohnya ini kita besarkan limitnya jadi 3 ya. Tadi 2 ya, 2 jadi 1, sekarang kita tingkatkan jadi 3 ya. Kita save. Ya, kita buka lagi browsernya. Ya. Ya, kita jalankan. Nah, akhirnya keluar ya. Ini datanya data dummy ya. Kenapa tadi kok bisa keluar error seperti ini? Karena waktu eksekusinya butuh rada lama. Kenapa kok rada lama? Ya karena kita lihat jumlah barisnya ini 110.000 baris. Ya, kalau menggunakan limitnya tadi hanya 2 apalagi 1 tidak bakal cukup waktunya ya. Butuh ditambah. Nah, ini karena sudah ditambah jadi 3, jadi muncul datanya ya. Nah, jadi gitu mengenai limit execution time atau limitasi batasan mengeksekusi sebuah query di dalam code igniter ya. Saya tidak tahu nih, saya belum menemukan di dokumentasinya ada apa enggak. Nah, tapi saya cari kok belum ketemu ya. Kalau ada yang sudah ketemu bisa sharing ya. Ini versi saya. Bagaimana versimu ditunggu ya. Jangan lupa happy coding.